Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Tadi aku sudah bikin konten yang mengulas jalannya pertandingan dengan aku rasa cukup mendetail. Semoga kawan-kawan nggak bosen. Tapi ya selera orang beda-beda. Ada yang suka konten panjang, ada yang enggak. Silakan saja, aku sediakan yang pendek, aku sediakan yang panjang, aku sediakan. Nah sekarang aku mau bahas soal beberapa wawancara, interview, dan beberapa komentar soal Inter dan terutama tentang pertandingan tadi pagi. Yang paling penting adalah ada satu komentar yang sangat menohok dari Materazzi, yaitu dia bilang mereka berkomentar seolah-olah ada kontroversi itu karena mereka takut pada kami. Materazzi dia memang jiwanya Inter banget. Jadi aku suka. Makanya aku bilang Materazzi ini adalah pemain model kayak Theo Hernandez. Kalau orang penggemar selain Inter pasti benci sama Materazzi, sama juga kayak Theo kan. Aku ya sebel banget lihat Theo Hernandez, tapi aku yakin seorang Milanisti mereka pasti cinta mati sama Theo. Begitulah si Materazzi, tapi nanti kita bahas itu di belakang ya. Pertama, ternyata Marotta mengakui bahwa ya kami memanggil Max Allegri, tapi pada akhirnya kami happy dengan Simone Inzaghi. Aku baru tahu ini bahwa sebelumnya Inter sempat mempertimbangkan Max Allegri. Kalau sekarang tahu begini sih aku bersyukur. Untung kita nggak pakai Max Allegri. Kalau kita pakai si Allegri ya kita yang jadinya memainkan apa yang dimainkan Juventus sekarang kan. Ini bukannya aku bermaksud tidak respect terhadap Juventus ya, tapi ya kalau bisa memilih tentu saja orang pasti lebih milih yang mana mainnya lebih enak. Seperti yang aku bilang, makanya dalam hal ini aku juga ada benernya pendapatnya Koci. Bagi penonton netral, pastilah mereka lebih lebih ingin nonton sepak bola yang menyerang. Lain kalau kita Inter, kalau kita dilatih Allegri juga ya pasti kita nonton aja. Kalau menang, yes menang 1-0, menang 1-0, 2-1, 2-1 kan gitu. But rasanya kalian ngerti ya maksudku. Aku tidak ada bermaksud menghina Juve sama sekali, nggak ada itu. Nah dia bilang begini, saat pelatih pergi tentu saja kami mengontak pelatih yang sedang bebas. Kami memanggilnya karena dia sedang bebas. Begitu juga dengan Inzaghi, dan sekarang kami sangat happy dan bangga dengan pilihan yang kami lakukan. Tentu saja dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Allegri. Nah inilah maksudnya kita happy dengan Inzaghi, kita happy dengan Inter yang sekarang. Tapi nggak ada bermaksud menghina si Allegri. Allegri jelas sudah terbukti dia meraih gelar di Juventus lah, bla 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 lah itu. Tapi tetap kalau harus jujur ya jelas aku lebih happy ngelihat permainan Inter daripada permainan Juve kan. Ya bayangin aja kalau Allegri yang pegang Inter ya kayak gitu mainan Inter sekarang. So ini tentang aku baru tahu, makanya Inter pernah menghubungi Allegri gitu. Kemudian Hakan Calhanoglu ini sangat menarik. This is the best version of me. Playing like this it will be hard for anyone to beat us. Jadi bermain dengan seperti ini akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkan kami ya jelas. Karena kemarin itu Inter bisa, yang paling penting ini yang tidak ada di Inter ketika musim pertama Inzaghi, yaitu Inter bisa menyakiti lawan bahkan ketika tidak menguasai ball possession. Artinya bisa dikatakan Arsenal Inter itu lengkap. Arsenal ini bukan maksudnya Arsenal itu maksudnya persenjataan Inter itu lengkap. Inter bisa memainkan possession football kalau bermain melawan tim yang cenderung bertahan, walaupun ya tidak dipungkiri kalau Inter yang sekarang bermain melawan tim yang sangat bertahan, low block, ya Inter memang kesulitan. Tapi pertanyaannya siapa sih yang nggak kesulitan kalau ngelawan tim yang bertahan total? Siapa? Nggak ada. So itu yang pertama ya. Yang kedua, Inter bisa memainkan direct football yang artinya bola dari kiper, pokoknya dari bawah banget, secara cepat tak vertikal, kemudian gol, sudah berkali-kali terbukti. Dan yang ketiga, Inter bisa juga jika diperlukan, jika ada kesempatan melakukan counter attack yang sangat cepat dan sangat menggigit. Ini kemarin terbukti dari golnya Hakan yang berawal dari corner, kemudian Di Marco menghajar bola ke depan, rapi sekali. Kemudian juga gol terakhirnya si Thuram yang berawal dari intercept terhadap bolanya Gagliardini. So ya
tiga pola itu sangat penting. Dan yang menarik adalah dia bilang gini, aku telah tumbuh ketika ditanyakan tentang role-nya dia kan sekarang dia jadi gelandang bertahan. Aku sangat menyukai bermain di peran ini. Aku selalu memberikan yang terbaik untuk tim. Nah, kemudian tentang pertandingan lawan Verona dia bilang ya pertandingan lawan Verona itu bisa terjadi, tapi bagusnya adalah tim memberikan respon yang sesuai. Hal yang paling penting adalah selalu fokus ke pertandingan berikutnya. Nah, ya, intinya satu persatu, jangan sekarang kita mau melawan apa ya, kayak kemarin kan kita mau melawan Monza tapi kita mikirin wah nanti ke Arab Saudi nih ketemu Lazio, jangan, tapi mana yang immediately atau pertandingan berikutnya itu yang harus dipikirkan. Ketika ditanya juga bagaimana nih tentang Juventus, saya tidak fokus dengan tim lain, kami hanya fokus pada diri kami sendiri dan saya akan selalu berkembang dengan memenangkan game seperti ini. Nah, Monza memiliki pemain yang berkualitas, tapi kalau kami bermain seperti ini akan sangat sulit mengalahkan kami. Ini yang aku bilang kenapa dia menyebut kata saya telah tumbuh, karena biasanya terutama pemain muda yang dari posisi menyerang diturunkan ke bawah, semakin ke bawah itu semakin malas karena ego orang itu ingin ada di score sheet. Jadi ya kayak misalnya, nah ini aku main FC 24 kan, main football club kalau dulu namanya FIFA. Kalau belakangan ini aku sering main klub, itu artinya kita main dengan berteman dengan orang lain gitu. Hal yang banyak sekali aku temui adalah orang pingin pegang bola selama mungkin, pinginnya bikin nyetak gol, atau kalaupun nggak bisa nyetak gol, pinginnya bikin assist. Banyak sekali kejadian ketika ada jalur umpan yang India sudah akan dikepung kan, artinya kalau umpan aja ya aman, selamat itu bola dari rebutan lawan kan, tapi selalu pingin biar umpannya itu umpan yang wow, umpannya itu yang berbahaya. Banyak yang nggak mau kasih safe pass. Nah, Hakan dengan dia berada di belakang sebagai gelandang bertahan kan, dia tidak akan bisa seperti musim pertama ketika dia jadi gelandang tengah. Waktu itu dia bikin 13 assist. Sekarang jelas dia nggak akan bisa karena posisi dia semakin jauh dari gawang. Tapi syukurnya ada semacam kompensasi. Sekarang dia dikasih pegang penalti sehingga sangat jauh dibandingkan di mana musim pertama itu dia satu musim full dia nyetak 7 gol, tapi sekarang dia udah nyetak 9 gol. 7 dari penalti, 2 dari open play lah ya. Aku lupa apa ada dari set piece, nggak ada kayaknya ya, open play semua. Itu Hakan Calhanoglu, dia semakin dewasa, semakin mengerti peran dia adalah satu bertahan yang paling utama itu, kemudian 2 membantu serangan yang kedua bukan membantu serangan sebenarnya, yang kedua itu adalah mengatur serangan, mengatur tempo, yang ketiga barulah menebar ancaman melalui serangan. Itu bro dari Hakan. Kemudian Henrikh Mkhitaryan, wah ini juga pujian. Apakah menurut kalian ini berlebih? Aku tidak tahu, kita simak sama-sama. Dia bilang ini, spesial Inter, saya tidak pernah melihat kualitas seperti ini di tim lain. Wih, Mkhitaryan kan pernah main di MU, pernah main di Arsenal. Tapi aku setuju sih, kalau di MU kan MU limbung saat itu. Arsenal juga lumayan, tapi Arsenal kan sudah lama banget nggak pernah dapat gelar kan. So kayaknya ketika Mkhitaryan di di Arsenal, memang sepertinya Arsenal nggak sebagus Inter yang sekarang. Sepertinya ya. Coba kalau kawan-kawan ada yang ngikutin dia ketika di sana, bagaimana pendapatnya? Nah dia bilang gini kan. Dipuji lah dia mainnya bagus, dia bilang I always do my best. Ya ini normatif saja kan, saya selalu melakukan yang terbaik. Nah kemudian ya tinggal pilihan pelatih untuk memutuskan siapa yang mau dimainkan, karena kami memiliki squad yang sangat kuat. Kami semua adalah pemain top, kami membuat pengorbanan, kami bertarung untuk tim, dan kami ingin memenangkan trofi. Nah saya bisa mengatakan bahwa kami adalah sangat spesial. Dan ini sama seperti komentarnya Hakan, dia bilang
saya tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Satu pertandingan satu-satu, dia bilang gitu. Ini saat ini memang ada Super Copa. Setelah Super Copa kita main di semifinal. Setelah itu kami ingin memenangkan final. Nah, kemudian setelah kami kembali dari Saudi Arabia, barulah kami akan memikirkan liga lagi. Jadi ya satu-satu itu. Nah, kami tahu bahwa Juve sedang menekan kami, tapi kami adalah pemain top. Kamu bisa lihat itu di setiap sesi latihan. Dan aku tidak pernah melihat kualitas seperti ini di tim lain. Dan kami sadar apa yang sedang kami lakukan dan tujuan yang ingin kami capai. So, Mkhitaryan, aku ngelihat ini nggak ada matinya bener, dan aku sedikit khawatir ya. Pertama karena sepertinya Barella dengan Fratesi, kombinasi ini tidak sekuat Fratesi dengan Mkhitaryan. Nah, kenapa ini membuatku khawatir? Karena Mkhitaryan udah tua. Sampai berapa musim dia bisa bermain di level seperti ini? Sedangkan Barella itu kan masih lagi 4 musim dia masih akan begini. Tapi kok kayaknya setiap kayak kemarin kan, bandingkan dengan ketika lawan Verona. Kemarin ketika Barella yang ditarik, bahkan Hakan juga ditarik, tapi kombinasi lini tengah kita itu lebih menggigit. Ini aku belum ketemu ininya. Formulanya yang tepat, bagaimana membuat kombinasi Barella dengan Fratesi ini menjadi efektif. Aku ingin bahas tentang ini. Kalau yang kepikiran sih lebih baik Fratesi itu didorong ke depan, kemudian Inter mencoba memainkan double pivot dengan Barella dan Hakan di belakang. Ini yang mungkin bisa dicoba, tapi kita bahas itu lebih lanjut di kesempatan lain ya. Nah, kemudian Simone Inzaghi, dia bilang, wih, apakah ini Inter versi terbaik yang Anda tangani? Dia bilang terlalu dini untuk mengatakan hal itu. Biasa Inzaghi diplomatis saja. Tapi yang sangat menarik dari ini adalah dia bilang gini, apakah ketika ditanya kan, apakah ini adalah Inter versi terkuat yang Anda tangani? Dia bilang enggak, masih ada lebih dari 20 pertandingan yang harus dimainkan. Musim lalu kami memenangkan 2 trofi dan mencapai final Liga Champion. Nah, maksudnya gini, ya memang sekarang ini kayaknya Inter sangat sempurna dibandingkan dengan musim lalu. Tapi faktanya adalah musim lalu sampai di final dapat 2 trofi, sedangkan di sini kita sudah kehilangan Coppa Italia. Nah, itu jadi dia intinya mau realistis aja dah dulu, jangan sesumbar kayak gitu. Musim ini kita baru setengah jalan. Kami sudah berhasil melewati babak grup, babak penyisihan, dan kami di liga juga berjalan dengan pace yang bagus. Pace itu yang bagus itu maksudnya ya subur. Pokoknya ininya bagus lah, ada di puncak, kebobolannya sedikit seperti itu. Nah, walaupun draw lawan Genoa, kami bermain tidak terlalu buruk. Sebenarnya ini ketika dibandingkan, ya benar, semalam ini kami bermain dengan sangat istimewa. Walaupun draw lawan Genoa, tapi sebenarnya lawan Genoa itu sebenarnya kami tidak bermain terlalu jelek. Cuman ya sayangnya ada gol yang seharusnya bisa dihindarkan. Nah, kemudian pertandingan lawan Verona juga kami tidak bermain terlalu bagus. Nah, kemudian kami berhasil menganalisa di bagian mana kami harus melakukan secara lebih baik. Nah, dan ini juga akan sama besok pagi, walaupun menang 5-1 maksudnya, tetap akan dianalisa di mana ada kesalahan, di mana yang bisa ditingkatkan, seperti itu. Nah, kemudian tentang striker, dia komentari. Ada banyak sekali perbincangan tentang striker, tapi saya sangat happy dengan Arnautovic dan Sanchez. Ini yang aku nggak ngerti, apakah dia beneran happy atau memang tipikal Inzaghi itu dia ingin ruang gantinya itu
dingin, adem. Jadi dia, kalau kawan-kawan ingat apa yang terjadi dengan Jadon Sancho, dia di call out, istilahnya di apa ya, disebut-sebutlah kesalahannya di publik sama Ten Hag, dan lihat hasilnya bagaimana sekarang. Sancho kembali ke Dortmund, menggila dia di pertandingan pertama langsung, wah hebat. So aku masa sih Inzaghi tidak merasa Arnautovic dan Sanchez kok gini banget mainnya, masa? Kalau menurut kawan-kawan gimana? Apakah dia tulus bilang saya sangat puas dengan performa Arnautovic dan Sanchez? Apa sekedar lip service saja untuk menjaga suasana ruang ganti saja? Oke, itu tentang ini ya, tentang si Inzaghi. Nah, sekarang kita bahas Materazzi ini karena agak panas. Aku tempatkan di akhir dan ada beberapa statistik yang menarik yang aku ingin bahas juga. Nah, Materazzi dia bilang, mereka takut dengan Inter. Dia bilang gini nih. Kontroversinya kan kawan-kawan pasti jelas lah ya, tahu apa yang dimaksud dengan kontroversi ini. Yang kemarin lawan siapa namanya, lawan Verona, kemudian yang ada lawan Genoa juga. Dia bilang tentang perbincangan kontroversi ini, dia ngomong gini, kenyataannya adalah aku melihat objektif tunggal, tujuan tunggal di semua orang untuk menjatuhkan Inter, yang mana Inter merupakan tim terkuat saat ini. Kemudian dia melanjutkan juga, itu artinya mereka takut dengan kami. Simple. Ini Materazzi memang beda, antara sikunya dengan mulutnya tuh sejalan, Pak. Mulutnya juga suka nyiku orang. Nah, kemudian dia mengomentari tentang Duda itu. Kenyataannya adalah Duda melakukan hal yang berlebihan, melakukan itu lebih ke deceive, itu artinya menipu atau apa ya? Ya udah menipu lah ya, menipu wasit daripada VAR. Pemain Verona itu menghina wasit, maksudnya dengan seolah kesakitan padahal nggak kesakitan, itu sama saja menghina wasit. Kan kebetulan juga ini muncul di audio itu kan. Dia sempat melihat ke arahku kemudian jatuh lagi, menjatuhkan diri lagi, dia bilang gitu. Dan saat kamu melakukan itu tentu saja ada resiko atas konsekuensi yang timbul. Nah, ini yang bikin wasit itu kan nggak respect dia. Dia ada benturan kemudian isi noleh wasit terus jatuh lagi. Ya kelihatan wasit kan ngerasa, wah ini orang mencoba menipuku kan, kayak gitu. Kemudian aku akan mengatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa pertandingan itu maksudnya permainan seharusnya dihentikan. Dia bilang gitu. Tapi mari kita jujur, jangan katakan itu dari sikutan Bastoni. Bukan begitu kejadiannya. Kalaupun itu dilihat sebagai sebuah pelanggaran, itu adalah shoulder charge atau benturan bahu. Maksudnya bukan nyiku gini tapi kayak gitu. Kalau aku sih cukup setuju dengan pernyataan ini. Kemudian lanjutannya lagi, jika itu adalah siku, artinya benturan bahu itu dilihat sebagai sebuah sikutan, maka aku akan mengatakan bahwa harusnya ada penalti duluan ketika Bastoni didorong sebelumnya oleh Duda. Nah, ini sangat sama dengan pendapatku. Aku kan sudah bahas sebelumnya. Kalau memang itu harusnya dianulir, ya harusnya penalti duluan ketika Bastoni didorong. Itu kan cuma Bastoni ndak jatuh aja, tapi kan tetap aja gerakan mendorong itu ada, dan Bastoni agak ini juga kan, terhuyung-huyung juga kan. Kalau ada kan ndak jatuh, kenapa mesti kenapa mesti dikasih pelanggaran? Lah kemarin sendiri Carboni di sliding sama Hakan kan dia nggak jatuh, tapi tetap aja Hakan dikasih kartu kuning karena memang benturan itu ada, kontak itu ada, kemudian apa ya, kayak usaha yang dianggap membahayakan itu juga ada. So aku setuju 100% dengan Materazzi. Nah, kemudian apa sih yang namanya kontroversi ini? Ada dua. Yang pertama itu adalah offside-nya, itu kan cuma tangannya aja offside, masa segitu aja offside? Ini ada rekamannya, aku tunjukkan. Ini seperti yang aku bilang bahwa kalau penalti itu bisa ada kontroversi. Wah, sepertinya itu bukan pelanggaran. Wah, sepertinya ada benturan. Benturannya terlalu ringan, bisa saja diperdebatkan. Tapi kalau offside itu nggak ada. Either you're offside or not. Jadi antara kamu offside atau enggak. Kalau ujung kukumu aja yang offside, ya sudah kamu offside. Dan ini sudah terlihat.
dari pundak sampai pinggul juga offside, ya sudah offside. Ini bukan kontroversi. Kalau kawan-kawan bilang pertanyaannya diganti, apakah aku setuju ini offside? Terus terang saja, aku pribadi ini mestinya nggak offside. Tapi kalau memang mau ditetapkan seperti itu, harus ditetapkan kepada semua tim, harus ganti dulu aturannya. Jangan ketika wah itu kan masa gitu doang offside. Ya pas Inter yang dapat untung aja diomongkan gitu kan. Tapi kejadian seperti ini kan sering terjadi. So no, kalau ya penalti ya penalti. Nah yang kedua ini adalah tentang penalti Inter. Saat ini Inter adalah tim yang paling banyak mendapatkan penalti di Serie A. Statistiknya jelas yaitu 9 penalti. Kemudian Napoli itu dapat 7 penalti, kemudian Milan itu dapat 5 penalti, Juventus itu dapat 4 penalti. Tapi yang ingin aku utarakan adalah begini. Kenapa Inter paling banyak dapat penalti? Karena Inter tim yang paling tampil menyerang di Serie A. Thuram aja sudah 3 kali dia dijatuhkan di langgar. So ini menurutku wajar. Walaupun itu misalnya ingin dipermasalahkan, ini ada analisa yang sangat menarik dari salah satu member. Aku bacain ya. Ini kenapa aku bacain? Karena aku biar tidak dibilang ngambil ide orang. Ini namanya Bro Jimmy. Bagus sekali ininya. Inter aslinya nggak butuh penalti buat menang. Inter dapat 9 penalti, tapi selisih gol 39. Jadi dari permainan biasa ada 30. Milan selisih golnya 15, dari penalti 5. Juve selisih gol 17, dari penalti 4. Jadi aslinya Milan sama Juve yang butuh penalti buat menang. Kita bedah lebih ini ya, maksudnya begini. Kalau kawan-kawan lihat di Serie A table di sini. Nah, selisih gol Inter itu adalah 39. Inter dapat penalti 9, berarti 39 dikurangi 9 itu kan masih 30. Masih 30 selisih gol Inter. Sedangkan kalau kita lihat Juventus tadi dapat penalti berapa? Juventus dia dapat penalti 4. Bahkan yang gol itu 2. Kalau dihitung selisih golnya jadi berapa? Selisih golnya jadi Juventus itu selisih golnya 17 kurang 2, berarti mereka cuma punya selisih gol 15 ini. Sedangkan Inter masih 30. 15 ke 30 2 kali lipatnya itu tanpa penalti. Ini maksudnya kalau semua penalti itu dihilangkan, penaltinya Inter dihilangkan, penaltinya Juve dihilangkan. Kemudian kita bahas sekarang Milan. Milan selisih gol mereka cuma 15. Sedangkan mereka mendapatkan penalti, Milan berapa ini? Mendapatkan 5. 15 kurang 5 itu 10. Berarti kalau semua penalti Milan itu dihilangkan, selisih gol mereka cuma 10. Bayangkan, Milan itu selisih golnya cuma 10, Juventus itu selisih golnya 15, Inter 30. Dari sini jelas banget, kalau semua penalti itu dihapuskan, tetap Inter itu ada di puncak dengan selisih gol 30. So aku setuju banget dengan kata-kata Bro Jimmy ini. Aslinya itu Milan sama Juve yang butuh penalti buat menang, bukan Inter. Apakah ini menurut kawan-kawan, apakah pernyataanku bias? Apakah tidak objektif? Silakan kawan-kawan nilai, kita diskusikan di komen. Oke. Nah, itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan. Wih gila, pencerahan. Semoga bisa memberikan gambaran tentang isu-isu tertentu, tentang kontroversi. Menurut pandanganku seperti itu. Menurut kawan-kawan gimana? Oke. Ciao guys. Terima kasih buat kawan-kawan yang support. Terima kasih buat yang nonton, yang kasih like, yang kasih komen. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.